Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas materi yang menarik banget nih. Soal, kenapa ya kok banyak banget strategi di luar sana yang rasanya kurang pas atau malah ya jelek aja gitu. Hmm, Kita kan sering dengar strategi itu penting-penting. Tapi kok kenyataannya sering ketemu yang ya nggak efektif gitu. Kita coba bedah yuk. Ini akarnya di mana sih sebenarnya? Pertanyaan bagus ini. Materi yang Anda bagikan ini nunjukin satu hal yang, cukup menarik ya. Jadi, strategi buruk itu seringkali bukan karena salah hitung atau salah analisis semata. Oh ya? Terus karena apa dong? Justru kadang itu upaya aktif loh. Upaya buat menghindari kerja kerasnya, menghindari pilihan sulit yang sebetulnya inti dari bikin strategi bagus. Ada beberapa jalur umum nih, kenapa bisa jadi gitu. Oke, menarik nih. Jalur pertama katanya soal sulitnya milih ya. Ini masuk akal sih, karena strategi kan intinya fokus. Betul. Milih satu jalan artinya ya, nggak milih jalan lain. Tapi ini di organisasi seringkali sensitif ya, bisa jadi masalah politik atau gimana ya, nggak enak aja gitu rasanya. Persis. Contoh, di materinya kan ada itu, Digital Equipment Corporation, DEC. Ah ya, DEC. Nah, di situ para petingginya, sebut aja si A, si B, si C, itu seleranya beda-beda banget soal arah perusahaan. Terus gimana? Jadinya malah muter-muter aja. Ada istilahnya tuh paradoks Condorcet. Intinya, preferensi kelompok jadi nggak konsisten, nggak bisa nemu suara mayoritas yang benar-benar solid. Wah, Hasilnya, yaitu tadi, tujuan jadi ambigu, biar semua senang, semua setuju, tapi ya gitu deh, nggak ada arah jelas, nggak ada kekuatannya buat dieksekusi. jadi kayak kompromi yang lembek gitu ya. Beda banget dong ya sama contoh Andy Grove di Intel yang juga disebut. Nah, itu dia kontrasnya. Dia kan berani banget tuh keluar dari bisnis memori, DRM, padahal itu bisnis lama mereka. Betul, menyakitkan pasti keputusannya. Tapi demi fokus ke mikroprosesor, itu nunjukin banget pentingnya. Ya, keberanian milih itu tadi, Iya. walaupun susah. Iya, ya. Intinya ya itu, strategi bagus itu pemimpinnya mesti berani bilang enggak. Nggak bisa semuanya diambil, sumber daya kan terbatas. Kalau nggak berani milih, jadinya cuma daftar harapan aja ya, bukan strategi. Bisa jadi cuma daftar keinginan atau tujuan umum yang aman, tapi nggak nendang. Bukan strategi yang tajam. Oke, itu jalur pertama. Terus ada lagi katanya jebakan strategi ala template, yang kayak ngisi formulir itu ya. Ah, iya. Itu juga umum banget. Yang ada visi, misi, nilai-nilai, strategi, gitu kan formatnya. Contohnya Dow Chemical. Itu visinya keren sih, tapi kayaknya, Kayak bisa dipakai siapa aja gitu kan. nah itu dia, umum banget. Betul. Seringnya ini salah kaprah soal kepemimpinan karismatik atau transformasional. Konsepnya bagus dari para ahli kayak Weber, Bennis, Bass, tapi disalahartikan jadi formula strategi instan. Maksudnya gimana tuh disalahartikan? Ia dianggapnya kalau udah punya visi misi keren yang inspiratif, udah cukup. Padahal pemimpin memang perlu menginspirasi, tapi strategi butuh lebih dari itu. Butuh analisis, diagnosis masalah, baru tindakan. Oh gitu. Template ini jadi kayak jalan pintas. Menggoda banget kan? Nggak perlu mikir keras, analisis, tinggal isi kolom aja. Dan hasilnya ya gitu-gitu aja ya, klise. Tapi emang bahaya ya kalau cuma klise gitu, kayaknya nggak ngerugin-ngerugin amat. Justru bahaya loh, klise itu bikin terlena. Organisasi jadi ngerasa, kita udah punya strategi nih. Padahal isinya kosong. Iya juga ya, ilusi jadinya. Ilusi arah, tapi nggak ada substansinya. Sumber daya jadi kebuang kemana-mana nggak fokus, malah bisa jadi saling tabrakan antar inisiatif. Strategi yang beneran menjawab tantangan jadi nggak lahir. Oke, paham. Nah, jalur ketiga nih yang disebut New Thought. Ini apalagi? Semacam positive thinking gitu? Kurang lebih begitu. Kepercayaan kalau modal sikap mental positif, kemauan keras, itu udah cukup buat sukses. Kayak contoh She Logan itu ya, yang ngutip Jack Welch soal meraih yang mustahil. Seolah-olah ambisi aja udah jadi strategi. Iya, mirip gitu. Akar pemikirannya ini lumayan kuat. Ada pengaruh dari Emerson, Warrels, Holmes yang percaya pikiran bisa menciptakan realitas. Tapi kan kalau di bisnis, Nah, kalau di konteks strategi, ini bahaya. Jack Welch memang ngomongin stretch goals, target yang ambisius, tapi dia nggak cuma modal semangat. dia action juga ya. Actionnya tegas banget.
Dia berani tutup atau jual bisnis yang emang nggak kompetitif. Bukan cuma nyemangatin juang. Motivasi itu penting, ibarat bensinnya lah. Tapi nggak bisa gantiin mesinnya, yaitu strategi itu sendiri. Mesinnya ya, kompetensi, analisis, rencana aksi yang jelas gitu ya. Betul. Kalau cuma modal motivasi tanpa strategi solid, ya ibarat nyuruh tentara maju cuma modal teriak serbu tanpa rencana. Wah, iya juga, kayak contoh. Kayak di Passion Dala itu kan, di Perang Dunia I, semangat dan pengorbanan prajuritnya luar biasa. Tapi nggak bisa nutupin lemahnya strategi di level atas. Pelajaran mahal banget itu. Tragis ya. Kemauan keras aja nggak cukup ternyata ya. Nggak cukup. Butuh wawasan, kompetensi, tindakan yang terkoordinasi. Bukan sekedar optimisme buta. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari materi ini, strategi buruk itu banyak bukan karena orang yang nggak pinter ya. Bukan melulu itu. Nah, ya kita manusiawi lah ya, cenderung pengen gampangnya aja. Hindari pilihan sulit, tergoda template, terus kadang salah kaprah ngira semangat aja udah cukup. Tepat sekali. Jadi kalau kita paham pola-pola ini, kita bisa lebih kritis nih pas lihat atau bikin strategi. Jadi nggak gampang terjebak jargon atau tujuan muluk doang ya. Betul. Kita cari intinya. Apa sih masalah utamanya, diagnosis, gimana cara ngatasinya, pendekatan, terus langkah konkretnya apa aja yang nyambung, tindakan koheren. Itu intinya. Sip. Ini bekal bagus banget nih buat kita semua. Makasih banyak ya udah dibedah bareng-bareng. Sama-sama. Sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal lagi buat direnungkan. Apa tuh? Mungkin nggak sih? Banyaknya strategi buruk ini bukan cuma soal individu pemimpinnya aja, tapi jangan-jangan ini cerminan tekanan sistemik di organisasinya. Atau bahkan tekanan sosial yang lebih luas. Yang bikin mikir strategis secara disiplin dan berani itu jadi, ya, susah banget dipertahankan terus-menerus dalam jangka panjang. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin.